Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Yaitu kita sampai kepada materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah mudah-mudahan dalam pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat infografis diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar. Untuk yang pertama, marilah kita memahami dulu apa itu pengertian dari rukun iman. Rukun iman adalah salah satu pilar fundamental dalam agama Islam. Ini adalah seperangkat keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rukun iman menggambarkan keyakinan inti yang membentuk dasar kepercayaan mereka kepada Allah dan ajaran-ajaran agama Islam. Rukun iman terdiri dari 6 komponen utama yang harus kita yakini, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, iman berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izzi'an. Dan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya yaitu nama-nama kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani sebagai seorang muslim yaitu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kemudian marilah kita bahas pembahasan tentang kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yaitu petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya. Kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah
kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, yang artinya, dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan Zabur itu kepada Daud. Anak-anakku yang berbahagia, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti kitab Taurat. Namun kitab Zabur ini terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya, dia atau Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan akidah dan perbuatan. Dan kitab yang berikutnya yaitu kitab Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Meskipun demikian, Al-Quran juga memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya adalah sama, yaitu mengajarkan tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab yang empat tadi, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Apa itu yang dimaksud dengan suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran itu sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah An-Najm ayat 36 sampai 41 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Yaitu sebagian dari isi suhuf yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yaitu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membiasakan diri untuk menumbuhkan generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara membaca dan memahami. Membaca Al-Quran secara rutin dan memahami maknanya dengan bantuan tafsir. Salah satu kelebihan Al-Quran yaitu membacanya adalah dicatat sebagai suatu ibadah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu menerapkan nilai-nilai luhur. Menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara berdakwah, mengajak orang lain untuk mencintai Al-Quran dan untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu kesimpulan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Yang pertama yaitu kesimpulannya iman kepada kitab Allah, yaitu suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu berupa kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul. Yang kedua, mencintai Al-Qur'an, yaitu membaca, memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, toleransi antar umat. Dengan mencintai Al-Qur'an, kita diharapkan mempunyai sikap menghormati dan menghargai keyakinan umat lain, menghormati berbagai macam perbedaan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah, akhirnya selesailah pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan juga dimengerti, dan pada akhirnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.